Terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Chromebook yang juga mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim merasa telah dikriminalisasi dan dengan tegas membantah dakwaan jaksa yang menyebut dirinya telah menerima dana 809 miliar rupiah dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pada Senin pagi 5 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang pembacaan dakwaan ini sempat ditunda sebanyak 2 kali karena alasan kesehatan Nadiem. Pada awal sidang, baik majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun pihak kuasa hukum Nadiem telah bersepakat jika sidang bagi terdakwa Nadiem digelar dengan menggunakan KUHP yang baru. Pada isi dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa Nadiem Makarim telah menerima uang sebesar 809 miliar rupiah dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang uangnya diserahkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada Nadiem melalui PT Gojek Indonesia. Nadiem juga didakwa telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Akumulasi dari markup harga perangkat Chromebook bernilai 1,5 triliun rupiah serta proyek pengadaan laptop sebesar 621 miliar rupiah. Buatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyasyah Sriwayuningsih dan Juri Stan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.200 rupiah, 74 sen. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek Republik Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP Republik Indonesia. Pada salah satu isi nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukumnya, Nadiem Makarim menyatakan secara tegas membantah telah menerima aliran dana 809 miliar rupiah yang disebut jaksa masuk ke kantong pribadi Nadiem. Nadiem juga mengaku siap diperiksa kekayaannya untuk membuktikan keabsahan tuduhan jaksa tersebut. Isi dakwaan jaksa dinilainya tidak masuk akal sebab keuntungan dari pengadaan Chrome Device Management atau CDM hanya bernilai 621 miliar rupiah. Nadiem menyebut kasus korupsi yang sedang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi pada kebijakan yang dibuatnya selama 5 tahun menjabat sebagai menteri. Saya adalah pejuang. Dalam menjalani proses hukum ini, saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Masa depan negara kita ada di tangan anak muda. Dan saya di sini untuk membela kebenaran agar yang terjadi dengan saya tidak terulang lagi. Pada sidang perdana pembacaan dakwaan, jaksa menuduh Nadiem Makarim telah menyalahgunakan jabatannya dengan mengarahkan spesifikasi laptop Chromebook untuk menggunakan Chrome Device Management. Penunjukan tersebut menjadikan Google sebagai satu-satunya perusahaan yang menguasai ekosistem pendidikan di Indonesia. Hal ini juga yang dinilai telah memperkaya Nadiem sebesar 809,59 miliar rupiah yang dananya berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan diserahkan kepada Nadiem melalui PT Gojek Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.